perkenalkan nama saya Mereka Manoi dengan NIM 210811030120. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas genap dari Universitas Samratulangi Manado, semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengidentifikasi salah satu contoh surat dinas yang masih kurang tepat. Dan mari kita simak video selanjutnya. Halo friends, jadi teman-teman bisa melihat di sini ada salah satu contoh surat dinas yang akan saya identifikasi. Dan kita langsung saja. Yang pertama ada kop surat. Jadi kop surat itu merupakan identitas dari kantor, lembaga, instansi, organisasi, atau perusahaan yang berkirim surat. Bagian ini ditempatkan pada bagian atas tengah. Hal yang telah saya identifikasi, jadi dalam surat ini terdapat identitas berupa logo. Kita bisa lihat di sini ada logo. Kemudian dalam penulisan kop surat tidak boleh ditulis dengan singkat. Jadi di sini ada jalan yang disingkat, kemudian nomor juga disingkat. Jadi dalam surat ini belum bisa dikatakan masuk ke dalam surat dinas karena ada kata yang masih disingkat. Dan next slide. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Surat-surat dinas dikeluarkan, diberi nomor dan kode surat. Setiap kantor atau lembaga memiliki kode sendiri-sendiri. Hal yang telah saya identifikasi, surat dinas yang saya identifikasi ini belum bisa dikatakan masuk dalam struktur surat dinas karena penulisan yang benar itu kodenya tidak perlu diberi garis miring atau diberi spasi. Pada surat dinas ini nomornya ada garis miring sehingga belum bisa dikatakan masuk ke dalam struktur surat dinas. Di sini saya sudah menuliskan contoh penulisan nomor surat dinas tanpa diberi spasi atau diberi garis miring. Ini adalah contoh penulisan salah yang diberi spasi dan ini contoh penulisan yang salah karena tanpa garis miring. Oke, selanjutnya hal surat. Jadi surat resmi atau surat dinas yang benar selalu dilengkapi bagian perihal. Perihal memuat isi pokok surat, penulisannya menggunakan huruf kapital pada awal tiap kata dan tidak diakhiri tanda titik serta tidak diberi garis bawah. Hal yang diidentifikasi jika kita melihat dari surat yang telah saya ini, penjelasan dari hal surat yang telah saya paparkan di atas, maka kita bisa melihat bahwa hal atau perihal surat di atas bisa dikatakan masuk ke dalam struktur surat dinas karena sudah dengan jelas tertera bahwa surat ini halnya dengan jelas sudah rapat wali murid. Oke, kita next slide. Yang keempat, tanggal surat. Dalam surat dinas, tanggal surat di sisi kanan atas, kiri atas, atau kanan bawah. Nama tempat pada tanggal surat dinas tidak perlu lagi ditulis karena nama tempat sudah ada di kepala atau kop surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat. Bagaimana ini memudahkan petugas pengarsipan surat. Hal yang telah saya identifikasi, jadi dalam tanggal surat yang telah diidentifikasi oleh saya sudah bisa dikatakan untuk memenuhi dan masuk ke dalam struktur surat dinas karena sesuai dengan struktur surat dinas di mana tanggal surat harus di sisi kanan atas atau sisi bawah. Oke, kita langsung slide. Yang kelima, alamat surat. Alamat yang dimaksud yaitu alamat tujuan pengirim surat. Bagian ini berfungsi menunjukkan tempat surat dibuat. Kata kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat. Dalam menulis sapaan, kata sapaan harus digunakan di depan nama orang yang ditulis dalam alamat surat. Penulisan nama jalan tidak boleh disingkat. Penulisan alamat tujuan surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Hal yang diidentifikasi
surat di atas kita bisa melihat kesalahannya, yaitu di mana kata kepada seharusnya tidak perlu ditulis, dan kata kepada lebih tepatnya diganti dengan yang terhormat, YTH. Kata kepada ini salah, dan dalam alamat surat ini belum bisa dikatakan masuk ke dalam struktur surat dinas. Oke, kita next slide. Yang keenam ada salam pembuka. Salam pembuka yaitu bagian surat yang berupa kata pembuka. Kata pembuka ini berfungsi untuk mengawali surat. Salam pembuka selalu ditulis di sebelah kiri. Huruf pertama kata pertama ditulis dengan huruf kapital. Salam pembuka selalu diakhiri dengan koma. Hal yang telah saya identifikasi pada salam pembuka harusnya diakhiri dengan koma. Seperti contoh yang telah saya paparkan ini, seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu diberikan koma, tapi dalam surat dinas di atas tidak memiliki dan diakhiri dengan koma. Ini harusnya diberikan koma, tapi di sini bukan titik. Jadi belum bisa dikatakan masuk ke dalam struktur surat. Oke, kita next slide. Yang ketujuh ada kalimat pembuka. Jadi surat kalimat pembuka merupakan bagian awal isi surat. Kalimat pembuka terdiri atas satu paragraf. Adapun fungsi kalimat pembuka sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengantar untuk menyampaikan isi surat. Yang kedua, menarik perhatian pembaca terhadap isi pokok surat. Dan yang terakhir, ketiga, menghubungkan surat atau pembicaraan sebelumnya. Hal yang telah saya identifikasi dalam kalimat pembuka surat yang saya identifikasi sudah menyampaikan isi surat tersebut, di mana kita bisa melihat di sini yaitu mengundang Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 7 untuk menghadiri rapat bagi siswa baru. Selanjutnya menghubungkan juga surat dengan pembicaraan sebelumnya, dan hal ini bisa dikatakan bahwa kalimat pembuka dalam surat ini bisa memenuhi struktur surat dinas karena juga terdiri adanya paragraf, dan menghubungkan juga surat dengan pembicaraan sebelumnya, yaitu kita bisa melihat yaitu di mana bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan sekolah serta pemberitahuan tentang peraturan sekolah. Kita next slide. Dan yang ke-8 isi surat. Isi surat memuat segala sesuatu yang akan disampaikan pengirim. Melalui isi surat, pengirim menyampaikan maksudnya. Isi surat memuat waktu, tempat, serta acara. Hal yang diidentifikasi dari surat yang saya identifikasi ini sudah dilihat ada beberapa struktur surat dinasnya, di mana ada hari tanggal, kemudian ada waktu dan tempat. Jadi bisa dikatakan masuk dalam struktur surat dinas. Selanjutnya ke-9 ada kalimat penutup surat. Kalimat penutup surat merupakan akhir isi surat. Kalimat penutup berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kalimat yang diidentifikasi dalam kalimat penutup surat sudah dikategorikan ke dalam struktur surat dinas karena dalam kalimatnya di situ memberikan harapan agar orang tua atau wali dapat bekerja sama dengan pihak sekolah mengingat pentingnya acara tersebut. Di sini kita bisa melihat itu diharapkan kehadiran Bapak Ibu orang tua wali siswa dari kelas 7. Oke, kita langsung saja next slide. Dan yang terakhir ada salam penutup. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Fungsi bagian ini hampir sama dengan salam pembuka. Oleh karena itu, pemilihan salam penutup harus disesuaikan dengan salam pembuka. Salam penutup selalu diakhiri dengan tanda koma. Hal yang diidentifikasi di sini kita bisa melihat bahwa dalam surat dinas yang lebih khususnya pada salam penutup di surat ini tidak memiliki koma, berbeda dengan penjelasan yang ada, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa salam penutup tersebut belum bisa kita memasukkannya ke dalam struktur surat dinas. Di sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebenarnya harus diberikan koma, tapi ini diberikan titik, maka belum bisa dikatakan masuk ke dalam struktur surat dinas. Sekian identifikasi saya dari struktur surat dinas, dan di sini ada surat dinas yang telah saya perbaiki dari surat dinas yang telah saya kritisi dan identifikasi tadi. Di sini sudah kita bisa melihat dari kop surat, jalan dan nomor sudah tidak disingkat. Kemudian nomor surat juga saya sudah perbaiki. Kata kepada saya sudah ganti dengan YTH. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat pembuka saya sudah diberikan koma, dan kalimat penutup saya juga sudah diberikan koma. Dan ini adalah contoh surat dinas yang telah saya perbaiki. Saya Mireka Manoi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Kiranya video ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mengetahui dan memahami tentang struktur surat dinas yang ada. Saya juga meminta maaf jika ada hal-hal yang masih kurang dalam pembuatan video serta kata-kata yang kurang enak didengar. Akhir kata, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.